pembangunan desa di Indonesia bisa menyerupai Perancis atau Amerika. Akibatnya, penduduk desa di kedua negara tidak lagi bepergian ke kota, melainkan melihat komunitas mereka berkembang menjadi kota. Hal itu disampaikan Profesor Jimli Asidik, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dalam presentasi bukunya Konsep Konstitusi Sosial di Aula Arifin Panigoro, Kampus Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Kamis 17 September 2015. Menurut Jimli, dia menemukan ada 560 pemukiman penduduk asli Amerika di negara itu. 230 dari komunitas kuno ini telah membentuk badan hukum dan konstitusi. Bangsa Cherokee yang didirikan pada tahun 1827 adalah desa pertama yang mengadopsi konstitusi. Ketentuan konstitusi sebanding dengan yang ada di versi Amerika Serikat. Undang-undang reorganisasi yang disahkan oleh negara bagian pada tahun 1939 adalah satu-satunya cara bagi negara bagian untuk mengakui pemukiman ini ketika Amerika Serikat awalnya menolak untuk melakukannya. Dia menjelaskan bagaimana 230 komunitas telah maju dalam satu abad. Perusahaan mereka diakui sebagai korporasi badan hukum, bukan perusahaan. Investor yang ingin memasukkan uang ke desa atau berbicara dengan kepala desa, bukan kepala desa, atas nama semua penduduk. Akibatnya semua orang dapat menikmati hasil dari penggunaan sumber daya alam. Oleh karena itu tidak ada warga miskin di 230 desa itu. Semuanya bergerak maju. Itu juga bisa terjadi di Indonesia. Meskipun desa secara rutin didirikan dan dipelihara serta tidak berstatus negara, namun jelas sebagai organisasi non-negara yang dikelola dengan baik, desa akan berkembang dengan pesat. Desa itu tidak menjadi kota, tetapi penduduknya tidak pindah ke sana. Faktanya itu adalah tingkat pertumbuhan yang ideal untuk negara. Desa tidak romantis bagi kami, melainkan proses yang dilalui desa menjadi kota. Perancis adalah bangsa yang berbeda, di mana desa telah tumbuh. Desa telah lenyap, setiap kota, hutan, dan kebun menghubungkan kota satu sama lain untuk melestarikan ekosistem. Pohon tidak boleh ditebang dan hewan tidak boleh diburu. Jimli Asidik, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP itu mengatakan pertumbuhan desa di Indonesia bisa jadi mirip dengan di Amerika Serikat atau Perancis. Karena desa diatur dengan baik, penduduk desa tidak lagi bepergian ke kota, sebaliknya berkembang menjadi kota. Desa perlu diatur dan diatur secara teratur dengan cara ini. Perancis dicontohkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu. Desa-desa dapat tumbuh ke titik di mana mereka menghilang. Di mana-mana sekarang menjadi kota, hutan dan kebun tetap masih ada yang menghubungkan kota satu dengan lainnya. Oleh karena itu, untuk melestarikan ekosistem, hutan tidak boleh diganggu dan hewan tidak boleh diburu. Jimli menggunakan 560 desa ada di Amerika Serikat sebagai contoh. Bukan hanya Prancis, 230 diantaranya adalah desa adat yang merupakan badan hukum otonom dengan konstitusi. Desa Cherokee yang menjadi bangsa Cherokee pada tahun 1827 adalah desa pertama yang mengadopsi konstitusi. Ketentuan konstitusi sebanding dengan konstitusi Amerika Serikat. Awalnya, Amerika Serikat menolak untuk mengakui, namun baru setelah Undang-Undang Reorganisasi disahkan pada tahun 1939, lebih dari satu abad kemudian, negara secara resmi mengakui pemukiman ini.
Menurut Jimli, 230 pemukiman telah maju dalam 1 abad. Usaha yang dijalankan oleh masyarakat desa diakui sebagai korporasi yang berbadan hukum tetapi bukan sebagai firma. Oleh karena itu, jika seorang investor ingin berinvestasi di desa A atau desa B, maka investor tersebut bernegosiasi atas nama seluruh penduduk, bukan dengan kepala desa. Akibatnya, setiap orang bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penggunaan sumber daya alam. Dengan demikian, tidak ada warga miskin di 230 desa tersebut. Setiap orang harus maju.